Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ibu Kader, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Ketemu lagi ya dengan saya Bidananda dari Puskesmas Kardangan. Kebetulan saya penanggung jawab program PTM di Puskesmas Kardangan ya. Nah, hari ini tujuan kegiatan hari ini adalah kita mau belajar nih tentang kegiatan pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular. Nah, salah satunya adalah gangguan pendengaran, yaitu tentang telinga ya. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tentang pemeriksaan ini, deteksi dini gangguan pendengaran melalui tes berbisik. Jadi nanti kita akan praktik ya, tapi sebelum praktik kita akan jelaskan tentang materinya. Oke. Kita ditemani Dr. Intan. Nanti Dr. Intan akan menjelaskan tentang materi hari ini. Oke. Ibu-ibu sekarang sudah makan belum? Ya. Sudah sarapan. Ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada hasil belajar. Jadi diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, ibu-ibu kader mampu memahami dan melakukan deteksi dini gangguan indera pendengaran. Jadi nanti dengan tes bisik ini nanti kita akan tahu apakah si pasien atau peserta posbindunya nanti ada gangguan pendengaran apa enggak gitu ya. Kemudian indikator hasil belajarnya, ibu-ibu kader nanti mampu melakukan pemeriksaan gangguan pendengaran melalui tes berbisik. Gitu ya ibu kader ya. Siap ya? Oke, harus siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Dr. Intan dari Puskesmas Kardangan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan gimana sih caranya tes untuk pendengaran. Salah satunya yang bisa kita lakukan di sini itu adalah tes bisik kayak gitu ya. Nah, biasanya untuk tes-tes kayak gini tuh dia mengeluhkan pendengarannya menurun, entah karena banyak hal ya, entah dia sering menggunakan headset atau lagu-lagu yang terlalu keras kayak gitu, atau sering pendakian itu juga bisa mengalami gangguan pendengaran seperti itu nggih. Makanya dilakukanlah tes bisik ini agar tahu seberapa parahnya gangguan telinga yang dialami itu tadi nggih, kayak gitu. Yang pertama, untuk yang dipersiapkan itu nah seperti ini nggih, ibu-ibu nggih. Persiapkan, pastikan kondisi lingkungan sekitar tidak terlalu bising. Jadi sebisa mungkin ada tempat khusus sendiri untuk melakukan tes bising tersebut. Jadi seenggaknya sepi dulu, nggak ada suara-suara yang terlalu berisik lah ya. Kemudian jaraknya pemeriksaannya itu 1 meter. Oke. Terus kemudian untuk pemeriksaannya, posisi pemeriksa berada di setengah meter di belakang orang yang akan diperiksa. Jadi si pasien di depan dan si pemeriksanya di belakang gitu nggih. Pada telinga yang tidak diperiksa dilakukan masking, yaitu penekanan bagian tragus, bagian yang menonjol dari telinga bagian depan yang dekat dengan pipi. Kemudian menggesek-gesek sehingga timbul bunyi. Seperti ini. Yang timbul di sebelah sini ini kita gesek-gesek atau kita tekan. Nggih, kayak gitu nggih. Yang ketiga, pemeriksaan dimulai dari telinga kanan terlebih dahulu. Posisi kepala pemeriksa menjauhi dari telinga yang diperiksa. Jadi saat kita meriksa pasien, telinga kanannya kita tekan, tapi kepala si pemeriksa itu menghadap ke kiri. Jadi menjauhi dari telinga yang kita periksa, menjauhi telinga kanannya. Seperti itu nggih. Yang keempat, pemeriksa membisikkan kata-kata yang terdiri dari 2 suku kata seperti mata, kaki, muka, susu, kayak gitu bisa. Dan meminta orang yang diperiksa untuk mengulang kembali kata-kata tersebut. Dan kalau bisa untuk mengatakan kata-kata tersebut tadi itu menggunakan suara yang kecil karena tes ini akan tes bising ya. Jadi menggunakan kata-kata yang pengucapan yang sedikit pelan sehingga dia nanti pengucapannya dia dengar apa enggak sih yang kita bisikin tadi, seperti itu ya. Nah, itu tadi kan yang kata-kata yang dibisikkan harus mengandung huruf lunak yang terdiri dari frekuensi rendah dan huruf desis yang terdiri dari frekuensi tinggi.
Berikut kata-kata yang digunakan tes bising ya. Seperti ini ya, Bu, Ibu-ibu ya. Seperti mata, pintu, rumah, susu. Jadi kalau sampean bingung mau ngucapin apa sih kayak gitu, masa harus sesuai kayak gini? Cari aja benda-benda yang sekitar, seperti meja, kursi, botol, susu, kayak gitu ya. Kayak gitu, terus kita ucapkan. Kalau pasiennya bisa mengucapkan dengan benar dari ini tadi 80% dari yang kita ucapkan, itu berarti dia normal, tidak ada gangguan pendengaran. Seperti itu nggih Ibu-ibu nggih. Terus lakukan juga di telinga satunya, jangan salah satu aja kayak gitu. Dan lebih baik kita lakukan di telinga yang normal dulu. Jadi tanyain dulu pasiennya, gangguan telinganya yang mana dulu nih Bu, kayak gitu ya. Kalau dia bilangnya kanan, oh kita periksa dulu yang normal dulu ya, baru kita periksa yang sakitnya. Seperti itu nggih Ibu-ibu. Nanti kita praktekin bareng-bareng nggih. Gitu. Ibu, jadi nanti kita akan nekan tragus ya. Tragus itu tonjolan kecil di depan telinga. Nah, jadi tragusnya ini akan ditekan atau digesek-gesekkan saat kita mengucapkan beberapa kata sebagai tes bisik ya. Jadi nanti perhatikan ya saat saya memeriksa. Kuda. Apa? Tolong disebutkan. Kuda. Oke. Batu, sapi, mata, rumah, kamar, kursi. Oke, seperti itu ya. Jadi kita berbisik. Nanti kalau 80% atau 4 dari 5 bisa menjawab itu dinyatakan baik. Tapi kalau di bawah itu dinyatakan kurang baik, ada gangguan pendengaran gitu ya. Nah, sekarang silakan ibu-ibu kader yang praktek ya. Oke. Mata, kuku, sapi, kaki, kuda. Oke. Gimana ibu-ibu tadi sudah melakukan tes bisik ya? Itu kira-kira ibu-ibunya ada pertanyaan enggak? Gitu. Mumpung masih di sini nih, ada yang bingung enggak? Kalau pendengaran kayak gini gimana dok? Gimana dokter? Kayak gitu. Monggo ibu-ibu pertanyaan dulu. Gitu. Nah, gimana ibu-ibu hari ini cukup mengerti nggak? Kalau ada keluhan pendengaran menurun atau telinganya sakit atau punya kebiasaan-kebiasaan seperti naik gunung atau suka berpergian seperti naik pesawat, itu bisa bikin gangguan di telinganya, atau juga yang suka berenang atau juga bisa suka yang korak-korak kuping, nah itu juga bikin pendengarannya atau gangguan telinganya terganggu seperti itu nggih, kayak gitu. Jadi kalau ada yang seperti itu, monggo ibu-ibu kader kan sudah dilatih ya tadi ya, itu juga tadi sudah cukup mengetahui pengetahuan tentang telinga, gangguan telinga tadi, kayak gitu monggo boleh dilakukan loh sama keluarganya atau sama tetangga-tetangganya kayak gitu nggih, kayak gitu biar ngerti kayak gitu. Kalau emang ada keluhan yang memberat atau emang aduh kayaknya harus periksa ke dokter, monggo konsultasikan aja langsung datang ke puskesmas biar kita bisa ngelakuin pemeriksaan yang lebih lanjut juga kayak gitu, edukasi juga ke mereka seperti itu nggih ibu-ibu nggih, kayak gitu nggih. Sampun nggih Bu, kalau ada pertanyaan misalnya nanti monggo ditanyakan aja langsung ke saya atau ibu-ibu ya bidan ya biasanya yang di sini nggih, kayak gitu nggih. Sekian dari saya Dokter Intan dari Puskesmas Kadangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.